dilakukan oleh rekan-rekan nanti dalam tindak lanjutnya. Kemudian setelah tindak lanjut itu diterapkan, hasilnya apa, dan kedepannya itu hal-hal positif yang bisa kita ambil itu hal-hal yang seperti apa. Nah, ini kita sudah ketiga kalinya ya sebenarnya kita berbincang-bincang, tapi ini perlu kita buat juga untuk pelaporan kepada Bapak Kepala Dinas. Jadi untuk yang pertama Ibu Nurbaiti dulu ya mungkin ya. Kegiatannya pendahuluan melakukan masalah yang bukan metode. Di sini saya membimbing siswa untuk mengamati gambar kegiatan, membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan hasil pengamatan. Tapi saya masih butuh media pembelajaran. Sumber daya yang masih kurang memadai. Terus saya harus bisa mengubah pola pikir kebiasaan peserta didik yang tadinya mereka sulit untuk membaca terus atau membuang sampah sembarangan. Kita harus mengubah pola pikir anak, dan sulitnya itu motivasi. Sulitnya memotivasi siswa untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Mereka itu masih sulit untuk mengeluarkan pendapat. Ya. Kemudian upaya apa sih yang Bu Deti lakukan? Saya akan merencanakan beberapa hal dalam mengatasi tantangan dalam suatu pendidikan sehingga dapat menghasilkan adanya perubahan. Tapi semua itu saya membutuhkan bimbingan dari teman sejawat, bahkan kepala sekolah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Deti. Jadi ini kita akan mendukung ya upaya yang dilakukan Bu Deti di kelasnya. Nah, kemudian untuk Bu Anifah gimana? Karena saya kelas 1, kelas awal, dan saya memasuki pembelajaran matematika ya. Itu materinya tentang berhitung. Dia memakai cara penghitungan mundur dan memakai alat peraga berupa stiker. Karena anak-anak itu masih dasar, masih awal, maka kadang-kadang saya mengalami kesulitan atau hambatan-hambatan. Jadi saya memakai metode kolaborasi, dia bersama teman-teman, terus sudah gitu memakai metode sambil bermain. Jadi dia merasa anak itu nyaman, senang, dan merasa tidak tertekan kalau dia lagi belajar. Saya membuat metode melakukan refleksi sebelum di awal dan di akhir. Karena dengan melakukan refleksi dia bisa ngerti, oh saya harus mempelajari ini dan gunanya terakhir nih dipakai untuk hari-hari. Berarti dari Bu Anifah itu sudah sampai pada tindak lanjutnya ya. Iya. Kira keberhasilannya seperti apa di kelas? Keberhasilannya alhamdulillah anak itu tidak ada lagi yang dia menangis. Terus dia mulai nurut karena kelompoknya saya bentuk. Kalau dia membentuk sendiri takutnya tidak efektif. Terus kedua dia mulai ada kemajuan untuk belajar, bisa ada kemajuan, terus nyaman. Jadi ini ada
nanti kita juga akan praktek-praktek yang sudah Bu Anifah bagikan akan sangat bermanfaat untuk kita. Ya, kemudian untuk Bu Haji Aya ini di bidang keagamaan, ya. Karena saya megang semua kelas Ibu ya, jadi sini saya akan bahas kelas 4 tadi ya. Kelas 4. Tapi bercepat sebelumnya lah. Iya. Kalau kemarin kan saya tentang masalah sholat. Jadi di sini saya faktor dari kesulitan yang saya ajarkan ke anak-anak itu ya. Pertama, perilaku siswa itu kan beragam ya. Iya. Beragam kesulitannya dari sifat karakternya. Karena banyak siswa yang kita temui di sekolah, kemudian tidak konsentrasian mereka. Ya, ketika saya menjelaskan mereka tidak konsentrasi karena kalau agama itu bersifat praktek, lebih ke praktek, lebih pengamalan. Karena itu kan sifatnya ke jiwa. Nah, kemudian kesulitan yang selanjutnya di sini, daya serap siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan yang beda-beda memahami, menguasai, karena itu guru nggak harus memaksakan. Contoh kayak kita mengajarkan sholat, ya kan, harus seperti ini. Memang harus kita memaksakan karena itu ibadah sehari-hari untuk anak. Ya waktu itu kelas sholat Jumat untuk anak laki-laki saya tentukan harus bisa gitu kan, karena wajib punya anak laki-laki. Umumnya untuk perempuan, yang penting mereka tahu pengetahuan. Nah, kemudian apa sih di sini? Tadi kesulitannya itu tidak. Kemudian yang saya tindak lanjuti yang sangat menginspirasi saya ya, dengan melalui refleksi itu anak-anak tuh merasa nyaman, merasa dengan dia mengamalkan sholat gitu kan Bu ya. Saya ajarkan sifat kehusyuan untuk anak-anak. Ketika kemarin praktek ya adalah kehusyuan mereka. Gimana? Nah, ada kayak bacaan itu kita harus tahu artinya. Dan dalam sifat contohnya kayak subhanallah, maha suci Allah. Saya jelaskan situ ke anak-anak. Jadi secara nggak langsung mereka meresapi. Jadi disitulah yang saya bilang itu bukan keberhasilan saya. Anak ketika sholat dia mulai masuk Allahu Akbar. Ketika mereka sholat mengamalkan kemarin itu ada di kelas 6 kemarin prakteknya. Ada beberapa anak, tapi saya bilang semuanya. Saya nggak itu kenapa nggak bisa memaksakan gitu. Tapi saya bilang berarti saya udah berhasil gitu. Pede ya. Saya udah berhasil ya bikin ke anak. Dia udah mulai bisa karena tahu makna. Yang pertama yang saya amalkan, yang saya ajarkan itu tahu amalan sholat. Itu lagi. Itu yang tentang sholat ya Bu. Selanjutnya lebih banyak ceramah saya kayak tentang apa. Kemudian tindak lanjut saya itu kolaborasi dengan rekan kerja. Ya, diskusi kepada rekan kerja sama pendidik, terutama wali kelas. Bu, anak itu seperti apa sih? Karena saya nih untuk si A, si B, saya masih begini. Contoh ya, misal Bu Betty, ada satu orang anak kayak gimana? Emang kayak gitu Bu? Itu saya kolaborasi untuk kepada wali kelas supaya saya lebih tahu juga sikap dia kan. Saya akhirnya nggak memaksakan dia bisa. Saya harus tahu lagi dari guru kelasnya. Itu Bu. Kemudian di sini yang harus saya rencanakan ke depannya, saya koordinasi lagi kepada wali kelas, kepada orang tua siswa juga. Saya mungkin banyak bertanya apa selain ke wali kelasnya, saya juga ke wali kelas. Kemudian yang membimbing anak untuk mengingatkan belajar itu. Baik, alhamdulillah ini ada pencerahan ini dari Bu Haji Aya. Ini nanti kedepannya ya kita akan melibatkan orang tua siswa, kemudian rekan sejawat, seluruh warga sekolah, dan ini hal yang sangat positif ya yang perlu kita kembangkan. Dan untuk kedepannya pastinya kita akan bisa lebih tertata lagi ya, karena kita semua memang membutuhkan perkembangan. Kita tumbuh bersama dari tadi Bu Betty, kemudian Bu Anifah itu ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Dan ini karena di sini Bu Haji Aya itu memegang mata pelajaran agama, jadi secara menyeluruh kena semua. Nanti kita akan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk memanage lagi ya anak-anak yang sudah bisa memahami makna dari bacaan sholat ya.
kemudian mereka juga sudah lebih bisa meresapi, bisa lebih khusyuk, itu sudah praktek yang sangat bagus. Kemudian untuk nanti kita bekerja sama ya, saling terkait dengan sesama rekan sejawat, ada kerjasama nanti masing-masing kelas ya. Bagus sekali ya, terima kasih. Alhamdulillah, ini nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan sekian dulu ya. Kepada rekan-rekan nanti mungkin yang belum sempat kita akan lanjut besok lagi ya. Untuk sementara baru 3 orang ya. Jadi nanti yang ke depan kita akan tindak lanjuti lagi. Terima kasih atas segala kerjasamanya.